Teman-teman, sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, hari Jumat lalu kita sudah bicara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita ke dunia ini supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Dan ada 3 hal yang kemarin kita sudah bahas untuk kita boleh mengerti apa yang seharusnya kita lakukan di dunia ini dan apa yang harus kita pahami dalam kita menjalani hidup kita di dunia ini. Yang pertama, kita kemarin sudah membahas bahwa hidup ini adalah kepercayaan Tuhan kepada kita. Tuhan percayakan tubuh, roh, dan jiwa kita, sebab itu kita harus jaga tubuh kita dengan baik. Ya. Jangan mengkonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat seperti rokok, narkoba, minuman keras. Berhenti. Tubuh ini milik Tuhan, kita hanya dititipkan, kita hanya dipinjamkan. Tuhan percayakan, jaga mulut kita, jaga pikiran kita, supaya pikiran kita hanya pikiran-pikiran yang positif. Jaga hati kita, jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan kebencian. Ya, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu, kita harus memahami bahwa hidup ini adalah kepercayaan Tuhan. Dan yang kedua, ingat, hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Rumah kekal kita bukan di sini. Jangan terlalu mencintai dunia ini. Jangan terlalu terikat dengan dunia ini. Satu saat kita akan kembali ke rumah kita yang kekal di sorga. Tapi jangan buru-burulah. Tapi ingat, apapun tantangan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini hanya sementara saja. Dan yang ketiga, kita sudah bahas bahwa ingat, kita akan selalu diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Kalau Yusuf bisa menang dari ujian yang Tuhan izinkan, kalau Sadrak, Mesak, dan Abednego, Daniel bisa menang, kita percaya bersama Tuhan, kita pasti juga bisa menang dalam setiap ujian yang Tuhan izinkan kita alami, baik dalam kehidupan pribadi kita, rumah tangga kita, pekerjaan, usaha, bahkan mungkin di dalam pelayanan kita. Biasanya kalau orang Kristen yang rajin melayani, kalau ditanya apa sih tujuan hidup kita di dunia, pasti jawabannya untuk memuliakan Tuhan. Nah, tapi memuliakan Tuhan itu seperti apa? Itu yang kita perlu mengerti, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Ya, hari ini saya ingin sharing beberapa hal bagaimana kita memuliakan Tuhan, bagaimana hidup yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatakan bahwa kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan, ingat apa yang Tuhan firmankan dalam Keluaran 20, secara khusus ayat yang ketiga dan keempat, apa yang Tuhan katakan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi di bawah ataupun yang ada di dalam air di bawah bumi, dan jangan menyembah kepadanya. Yang pertama adalah kalau kita berkata bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan seharusnya menjadi pusat penyembahan kita. Tuhan seharusnya menjadi pusat pengharapan kita, bukan yang lain. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Nah, ini. Orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Tapi kalau dalam hidup saudara, kalau lagi banyak uang sukacita, lalu kalau lagi kere duka cita, nah berarti tanpa disadari kita menggantungkan pengharapannya kepada uang. Ya. Jadi bicara tentang penyembahan berhala bukan saja bicara tentang patung lalu kita sembah. Apa yang menjadi sumber pengharapan kita selain Tuhan, itu berarti kita sudah menduakan Tuhan. Nah, jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh menaruh harapan
hanya kepada Tuhan. Atau mungkin saudara berpikir, oh bisnis saya lagi bagus, omsetnya lagi bagus. Bagaimana kalau omsetnya berkurang? Bahkan, mohon maaf, bangkrut. Apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Ataukah muka kita seperti bimoli? Bibir monyong 5 cm. Nah, kita uji kita. Ada sebuah pujian katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Ya, harus uji. Jadi kalau kita mengatakan bahwa hidup kita memuliakan Tuhan, benarkah kita menggantungkan pengharapannya hanya kepada Tuhan? Menaruh harapannya kepada Tuhan? Apakah benar-benar hidup kita hanya mengandalkan Tuhan? Atau malah kita mengandalkan uang? Atau kita mengandalkan tabungan kita? Atau kita mengandalkan pekerjaan kita? Termasuk juga misalnya kalau kita berpikir bahwa dulu waktu sebelum pandemi jadwal pelayanan saya banyak. Saya bisa dapat banyak amplop persembahan kasih tanpa disadari saudara sedang menyembah berhala itu. Menjadikan pelayanan, menjadikan persembahan kasih menjadi sumber pengharapan kita itu berarti sudah menyembah yang lain selain Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan yang pertama adalah menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, bukan yang lain. Jadi kalau saudara bekerja dengan motivasi untuk mendapatkan gaji, saudara melayani dengan motivasi untuk mendapatkan upah persembahan kasih, berarti saudara menggantungkan pengharapan bukan kepada Tuhan, ya, tetapi kepada persembahan kasih, kepada upah, kepada omset. Ya. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sumber andalan kita, menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, itu hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau saudara masih berpikir, oh nanti kalau jualan saya banyak yang laku, lumayan kan, untungnya gede, ya berarti saudara sedang menggantungkan pengharapan bukan kepada Tuhan. Saudara menggantungkan pengharapan kepada upah itu. Nah, banyak orang kenapa sekarang ini kecewa. Di mana-mana protes, aduh pandemi jadi susah. Kenapa? Karena kita menggantungkan pengharapan kepada upah, kepada gaji, kepada sesuatu yang bukan dari itu, bukan Tuhan. Jadi hidup yang memuliakan Tuhan, ya, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu mungkin saudara akan bertanya, bagaimana praktisnya? Saya mungkin lebih mudah memberikan contoh. Saya sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah. Katakanlah begini. Kalau saya menggantungkan pengharapan saya kepada persembahan kasih, sangat mungkin kalau misalnya ada gereja kecil yang katakanlah saya biasa melayani di gereja itu, lalu saya tahu persis persembahan kasihnya berapa. Lalu di waktu yang sama misalnya saya juga mendapatkan tawaran pelayanan di satu gereja yang lain, yang saya tahu juga persembahan kasihnya sangat besar. Kalau motivasi saya untuk mendapatkan uang, mendapatkan persembahan kasih, sangat mungkin saya batalin yang pelayanan yang pertama. Dan saya bisa ambil, karena kan tujuan saya kan untuk mendapatkan persembahan kasih. Berarti itu saya sudah menggantungkan pengharapan bukan kepada Tuhan, tetapi kepada persembahan kasih. Ini salah satu contoh. Jadi seharusnya di dalam pelayanan dimanapun kita diundang, mau itu gereja kecil, mau dapat persembahan kasih atau tidak, kita melakukannya untuk apa? Kita melakukannya untuk Tuhan. Kan sebelumnya kan kita sudah bahas, hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Jauh sebelumnya juga kita pernah membahaskan bahwa kita ini sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. 1 Korintus 6 ayat 20. Tidak pantas kita sebagai hamba-hamba Tuhan kalau melayani lalu menuntut ada persembahan kasih. Kesempatan melayani itu berkat. Persembahan kasih itu bonus. Bagaimana kalau saudara diundang di gereja yang saya pernah soalnya, dan saya tidak pernah mau terima persembahan kasih di gereja itu. Jemaatnya cukup banyak, supir angkot dan lain-lain. Tapi persembahan kasih, persembahan kolektor setiap minggu nggak sampai 50.000.
Ada yang mungkin dulu saat ini saya udah lama nggak pelayanan di situ. Mungkin ada yang kasih 100 perak. Saudara, kalau misalnya kita lihat laporan keuangan gereja dengan 1 minggu cuma dapat sekitar 50.000, tega nggak kita harus terima persembahan kasih? Kalau motivasi kita adalah persembahan kasih, sangat mungkin kita tidak mau lagi diundang. Saya beberapa kali tetap aja datang. Nah ini kita bisa melihat bahwa kalau kita menggantungkan pengharapannya kepada Tuhan, maka dimanapun Tuhan utus kita, kita lakukan. Tidak pikir apakah nanti dapat persembahan kasih atau tidak. Saya pernah mengalami itu. Melayani di sebuah gereja kecil dan saya tidak mau terima dan saya terima lalu saya persembahkan, mohon maaf, boleh saya persembahkan lagi persembahan ini. Saudara tahu, pada saat itu ada konglomerat yang datang di gereja itu, saya juga tidak kenal karena dia mungkin juga nyamar pakai baju. Dia titip amplop yang bernilai jutaan. Jadi saya melayani di sebuah gereja kecil yang kolektornya cuma 1 minggu sekitar 50.000, tapi saya bisa dapat persembahan kasih jutaan. Tuhan utus orang itu. Nah itu kalau kita punya pengharapannya kepada Tuhan, Tuhan tahu. Memang pada saat itu juga saya lagi nggak punya duit. Tuhan tahu, Tuhan saya juga nggak tega terima persembahan kasih dari gereja ini. Tapi Tuhan kirim ada orang di situ yang dia datang, dia kasih amplop nilainya jutaan rupiah. Siapa ya bisa kepikir itu? Sebab itu dalam hidup ini jangan menggantungkan pengharapan kepada upah, jangan menggantungkan pengharapan pada gaji. Ini banyak orang demo lah, mahasiswa demo lah segala macam. Kenapa? Ya semua menuntut, susah sekarang PPKM semua jadi susah. Karena kita menggantungkan pengharapannya bukan kepada Tuhan, tapi kepada upah, jadi susah. Hei, dunia dan segala isinya milik Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saudara perhatikan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Oleh anugerah Tuhan saya sudah beberapa kali ke Israel, ke Mesir, lewat itu. Nggak ada kehidupan di situ. 40 tahun loh, bukan 1 hari. Tuhan pelihara. Tuhan kirimkan mana dari sorga. 40 hari Tuhan kirimkan burung puyuh. Makan enak. Kita baru 1 tahun lebih ada udah protes. Ada yang mau demo lah segala macam. Ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita semua. Sungguh-sungguh percaya Tuhan. Jangan cuma asal ngomong memuliakan Tuhan. Tapi dalam realitasnya ternyata tidak. Kalau kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan dengan segenap hati. Saya berani ngomong ini, saya ngalami Bapak Ibu Saudara. 10-11 tahun yang lalu, 8 teman saya yang biasanya support gereja keluar dari gereja ini. Tinggalin saya dengan ratusan anak-anak jalanan. Saya tidak bisa digaji. Saya tidak tinggalin, saya tidak lari. Ya, saya percaya ada Tuhan bersama-sama dengan saya. Dan gereja ini bisa berdiri. Anak-anak ini bisa lulus juga dari sekolah. Karena Tuhan. Karena saya menaruh harapannya kepada Tuhan. Menggantungkan pengharapan saya kepada Tuhan. Dan itu yang saya harus sampaikan. Hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup, ya, hidup yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya seringkali kasih tahu buat anak-anak saya, kalau kerja itu mikirinnya jangan gaji. Kolose 3 ayat 23 bilang apa? Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti kepada Tuhan. Soal bagaimana Tuhan memberkati kita, itu urusan Tuhan. Bayangin aja ada orang sudah tahu habis bulan tetap gajian masih mikir kapan gajiannya. Ya sudah, fokus aja kerja. Hidup yang benar, hidup yang memuliakan Tuhan. Kerja itu jangan mikir-mikir gaji. Mikir kerja dengan kualitas yang terbaik untuk Tuhan. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. 2 hal saja yang saya ingin bagikan kepada teman-teman, kalau bisa nanti kita lihat waktu beberapa menit ke depan. Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan, itu hidup dengan hatinya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata apa? Tuhan itu kasih. Orang bisa melakukan perbuatan baik tanpa kasih loh. Bisa aja melakukan nolong orang, bagi-bagi sembako, ayo fotoin yo supaya orang tahu. Itu motivasinya nggak tulus. Tapi orang yang punya hati penuh kasih, dia pasti berbagi. Orang bisa berbagi tanpa kasih, tapi orang yang punya kasih pasti bisa berbagi. Itu beda. Dan hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup
dengan kasih yang tulus kepada semua orang. Hatinya pasti tidak tahan melihat orang yang susah, walaupun dia sendiri tidak kaya, tapi hatinya akan melimpah dengan syukur untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya ngomong ini, saya mengalami ini Bapak Ibu Saudara, sebab itu saya tidak takut untuk ngomong begini. Ya Bapak Ibu Saudara, kalau apa yang saya alami itu benar-benar di luar pikiran saya, di luar kemampuan saya. Kalau saya seorang konglomerat, saya lakukan menolong sampai ratusan orang, itu hal yang wajar kan. Saya punya apa? Saya hanya mengandalkan Tuhan. Sebab itu saya katakan kepada saudara, Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu hidup, sebab itu percaya bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita. Lakukan segala sesuatu dengan hati yang penuh dengan kasih. Ya. Jangan ada pikiran-pikiran yang buruk. Jangan ada sikap hati benci kepada sesama. No, itu bukan hatinya Tuhan. Hati Tuhan itu hati yang penuh kasih. Saya tergerak untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus tentang kasih. Dia mengatakan begini. 1 Korintus 13, kalau teman-teman mau buka silakan. Dia mengatakan begini. Dalam 1 Korintus 13 mulai ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, pintar khotbah, pelayanan luar biasa, dan aku mengetahui segala rahasia yang memiliki seluruh pengetahuan, sarjana teologi, doktor teologi, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Perhatikan. Lanjut. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Perhatikan. Jangan berpikir bahwa kita berbuat baik itu berarti kita memuliakan Tuhan. Belum tentu. Tuhan katakan kalau tangan kanan kasih, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu hati yang penuh kasih. Kasih itu tulus tanpa pamrih, tanpa pamer. Itu memuliakan Tuhan. Ada teman-teman yang tanya, Pak Yusuf kenapa sih tidak sorot tuh rumah-rumah kasih yang sudah gitu? Untuk apa? Untuk apa? Minta belas kasihan orang. Tuhan itu maha tahu, Bapak Ibu Saudara. Saya mau sampaikan. Tuhan itu maha tahu, nggak perlu undang infotainment, Tuhan tahu. Kalau kita menaruh harapannya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Hati kita tulus atau tidak. Saya punya banyak kesaksian, ratusan, mungkin ribuan cara Tuhan memberkati saya yang tidak pernah saya pikirkan. Saya sudah katakan ada dua hal yang saya paling takut dalam hidup ini. Pertama, saya takut berbuat dosa. Kenapa? Karena saya berbuat dosa berarti saya mengkhianati pengorbanan Tuhan buat saya. Yang kedua, saya takut berubah pengharapan saya dari Tuhan kepada yang lain. Jadi kalau saya katakan foto-foto ini, Bapak Ibu lihat nih, saya punya rumah-rumah kasih banyak nih. Nah, berarti kan saya menggantung pengharapan kepada orang. Ya kan? Kan saya melakukan itu untuk Tuhan, ngapain untuk ditunjukin kepada orang? Lakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Saya bagikan dua ini aja. Sebenarnya beberapa hal, tapi saya merasa ini paling penting. Jadi yang pertama adalah uji hati kita. Benarkah dalam hidup ini kita menggantungkan pengharapan kepada Tuhan? Atau kepada uang? Kepada bisnis? Kepada pekerjaan? Pada upah kita, kepada omset kita, pada pelayanan untuk mendapatkan persembahan kasih. Nah, Tuhan ingin kita menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan yang lain. Yang kedua, hidup yang memuliakan Tuhan adalah hidup dengan hatinya Tuhan. Hati yang penuh kasih. Menolong orang, melihat orang yang susah, orang yang perlu ditolong. Lakukan dengan hati yang tulus. Kasih Tuhan itu kasih agape. Ya. Kasih tanpa pamrih, tidak membalas, tidak mengharapkan balasan.
itu hidup yang memuliakan Tuhan. Jadi mari di hari Minggu yang indah ini kita sama-sama introspeksi diri. Bagaimana? Apakah hidup kita memang memuliakan Tuhan? Mengandalkan Tuhan? Menaruh harapan kepada Tuhan? Atau menaruh harapan kepada yang lain? Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memahami kebenaran ini dan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan memberkati.